Halo and welcome back teman-teman netizen atau warganet ke konten kedua dari channel YouTube Bola Bung Binder. Sesuai dengan permintaan kalian, di konten kedua ini teman-teman saya ingin memberikan preview dari pertandingan Timnas Indonesia U23 yang akan bertanding di SEA Games mulai besok. Pertandingan pertama lawan Timnas Vietnam U23 yang akan dimainkan sore hari waktu Indonesia Barat, jika saya tidak salah kick-off-nya itu pukul 18.15. Kita tahu bahwa Timnas Indonesia punya target mendapatkan medali emas di SEA Games tahun ini teman-teman. Memang sudah lama kita tidak mendapatkan medali emas. Terakhir kali pada tahun 1991. Sudah lebih dari 30 tahun teman-teman. Tentu kita juga kangen prestasi dari Timnas Indonesia. Di Piala AFF lalu kita sudah lolos ke final tapi kita gagal lagi di final. Di SEA Games juga kita beberapa kali masuk ke final tapi selalu gagal di final. Bahkan di SEA Games terakhir, yaitu pada tahun 2019, kita sudah lolos ke final. Kita punya harapan besar untuk menjadi juara pada tahun 2019 lalu. Saya ingat ketika itu dilatih oleh Coach Indra Safri. Tapi ternyata di final kita dibantai oleh Timnas Vietnam dengan skor telak 3-0. Banyak yang mengatakan bahwa faktor ditarik keluarnya Evan Dimas karena cedera di pertandingan itu merupakan salah satu alasan bahwa Timnas Indonesia dibantai. Tapi menurut saya bukan seperti itu juga. Karena kita tahu bahwa sebuah timnas tidak bisa mengandalkan satu atau dua pemain, tapi harus ada permainan yang kolektif. Sehingga mereka bisa mendapatkan hasil positif secara berkesinambungan. Jadi continuous success. Jika hanya mengandalkan satu atau dua pemain di atas lapangan, ya tentu akan beresiko jika pemain tersebut cedera. Tapi ya wajarlah jika ada faktor dengan cederanya Evan Dimas di pertandingan itu sehingga Timnas Indonesia tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali ke Timnas Vietnam. Tapi juga kan di fase grup kita kalah pada tahun 2019 lalu dengan skor 1-2. Artinya memang kita punya kesulitan tersendiri untuk bisa menang lawan Vietnam. Kita bisa menahan Vietnam di Piala AFF lalu dengan taktik ekstra defensif dari Coach Shin Tae-yong. Sama sekali kita tidak menyerang. Kita hanya bertahan, hanya menunggu serangan dari para pemain Vietnam. Dapat bola kita halau, dapat bola kita halau. Betul itu mendapatkan 1 poin. Tapi hanya bisa mendapatkan 1 poin. Kita tidak bisa menyulitkan Vietnam sama sekali. Vietnam masih dilatih oleh pelatih yang sama, Park Hang-seo. Artinya dia pasti sudah belajar, dia pasti sudah melakukan analisa dari kegagalan timnya mencetak gol lawan Timnas Indonesia di Piala AFF lalu. Apalagi kita tahu bahwa begitu banyak pemain yang berada di skuad Timnas Indonesia ini juga bermain di Piala AFF lalu. Total ada 10 pemain. Dari Vietnam juga ada 7 pemain teman-teman. Dan juga faktanya bahwa Vietnam adalah juara dari Piala AFF U23 lalu. Mereka yang menjadi juara loh. Jadi ini tim yang sangat amat kuat. Apalagi mereka sekarang bermain di kandang sendiri. Bukan perkara mudah lawan Timnas Vietnam. Karena yang pertama yang harus dihadapin adalah faktor teknis. Yang kedua faktor non-teknis. Belum juga turun bertanding kan kita tahu. Coach Shin Tae-yong sudah mengeluh tentang kondisi lapangan untuk latihan. Yang dia jelaskan bahwa tidak sesuai untuk latihan mempraktekkan taktik sepak bola modern. Bisa juga ini merupakan salah satu langkah dari pihak tuan rumah untuk menyulitkan tim-tim yang akan bertanding lawan mereka. Karena Timnas Myanmar juga yang saya baca beritanya juga mengeluh tentang fasilitas latihan dari pihak panitia. Maka itu yang paling penting nanti di pertandingan adalah taktik permainan teman-teman. Seperti yang Coach Shin Tae-yong pakai taktik ekstra defensif lawan Vietnam yang menggagalkan mereka mencetak gol. Ya tidak salah juga mengandalkan taktik ekstra defensif. Karena kita berada di fase grup, kita perlu poin. Nanti kalau sudah ke babak knockout, ya mau tidak mau harus juga menyerang. Karena kan babak knockout itu kan artinya sistem gugur. Kalau kita tidak bisa mencetak gol, ya mungkin ke adu penalti. Ya adu penalti itu kan seperti lotre, belum tentu juga kita bisa menang. Jadi taktik itu sangat penting. Saya percaya Coach Shin Tae-yong ini sudah menyiapkan taktik untuk lawan Vietnam. Seperti Park Hang-seo juga yang akan belajar analisis dari pertandingan di Piala AFF lalu, Coach Shin Tae-yong juga pasti akan belajar analisis permainan dari Vietnam yang mengandalkan high pressing game. Jika teman-teman biasa nonton pertandingan-pertandingan dari Liverpool, nah seperti itulah Timnas Vietnam ini main teman-teman. High line of pressing, mereka menekan hingga ke ruang pertahanan tim lawan. Maka itu para pemain dari tim lawan tuh paling sulit mengandalkan counter attack lawan Vietnam karena sudah ditutup ruang geraknya. Thailand berhasil karena para pemain mereka sudah bisa membentuk kerjasama yang rapi. Nah kita ini kan kalau dari segi kerjasama menurut saya belum 100%. Bisa dilihat dari pertandingan-pertandingan uji coba kita. Kita masih sulit meraih kemenangan. Mencetak gol bisa, Tapi poinnya kan bukan untuk mencetak gol.
Poinnya adalah mencapai level konsistensi dalam style of play. Style of play ini yang coba dibentuk oleh Coach Sintayong. Jadi nanti pemain manapun yang turun itu tidak akan mengalami masalah untuk menjalankan taktiknya di atas lapangan. Itu yang sangat penting, teman-teman. Jadi di pertandingan besok tentu hal yang cukup sulit bagi para pemain timnas Indonesia berhadapan dengan para pemain tim tuan rumah. Selain juga mengandalkan high line of pressing atau high pressing game, ya para pemain Vietnam juga agresif sih, teman-teman. Ya mereka juga tidak segan ya memberikan perlawanan yang keras kepada para pemain tim lawan. Ini yang perlu diperhatikan oleh para pemain kita yang kita tahu punya skill individu yang bagus. Jadi skill-skill individu ini yang biasa dipatahkan oleh para pemain timnas Vietnam karena mereka bermain ekstra agresif. Ya contohnya pada saat Evan Dimas itu cedera kan di pertandingan final tahun 2019 lalu. Nah itu yang juga harus diwaspadai oleh para pemain kita, dan yang penting jangan terpancing emosinya. Tenang saja, fokus saja ke permainan. Seperti yang Coach Sintayong katakan, setelah beberapa pertandingan uji coba timnas di Korea kan, bahwa level konsentrasi dari para pemain ini masih belum terjaga selama 90 menit. Ini yang perlu diwaspadai oleh para pemain. Sekarang kita berbicara tentang materi pemain. Ya kalau dari materi pemain menurut saya sudah cukup bagus. Kita punya 3 pemain senior, Maklok, Ricky Kambuaya, Farudin Arianto. Ini 3 pemain yang sangat penting. Farudin di lini pertahanan, di tengah Ricky dan Maklok yang menurut saya akan menjadi pilar di lini tengah dari timnas Indonesia, plus Marcelino Ferdinand yang feeling saya akan diberikan kesempatan tampil karena timnas juga perlu kreator serangan agar sesekali juga melakukan counter attack dong ke lini pertahanan dari Vietnam. Kita punya Egy, kita punya Witan, kita punya Sadil Ramdhani, Muhammad Ridwan kemungkinan akan dicoba, tapi sayangnya yang saya baca berita terakhir Elkan Baggett dan juga Asnawi Mangko Alam belum bisa bermain karena mereka masih dalam perjalanan dari klub mereka untuk menuju ke Vietnam. Ini tentu sebuah kerugian besar bagi timnas Indonesia karena mereka adalah 2 pemain yang diandalkan oleh Coach Sintayong. Ya mungkin Elkan Baggett ini bisa lah ada penggantinya seperti Rizky Ridho atau Alfreanda Dewangga, tapi kan Asnawi Mangko Alam ini di sektor sebelah kanan ini yang perlu diperhatikan. Kemungkinan Rio Fahmi yang akan turun. Artinya lagi-lagi seperti yang saya katakan, taktiknya ini seperti apa biar para pemain ini paham tugas mereka. Ini yang menjadi tugas berat dari Coach Sintayong kan, yang dia sering jelaskan bahwa kadang-kadang para pemain itu terlambat untuk membangun transisi positif. Jika transisi positifnya itu bisa cepat, saya yakin para pemain kita bisa lebih banyak menciptakan peluang untuk mencetak gol. Di sebelah kiri sayang juga Arhan tidak bisa ikut gabung kan dengan skuad teman-teman untuk main di SEA Games karena tidak dilepas oleh klubnya, tapi ya masih bisa diisi oleh Firza Andika lah. Dia juga pemain yang bagus di sektor kiri dan dia juga bisa overlap untuk membantu serangan ketika ada counter. Yang paling penting dari semua adalah ketenangan dari para pemain timnas. Nah untuk hal ini saya pikir Maklok punya peran yang besar karena dia punya skill leadership. Leadership ini yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia terutama di match pertama ini lawan tim tuan rumah. Maklok ini yang menurut saya bisa jadi pembeda di pertandingan besok. Nah ketika ada pemain seperti Maklok di lini tengah, tentu itu memudahkan Coach Sintayong untuk menerapkan taktiknya dalam menyerap serangan dari para pemain tim lawan dan membangun counter cepat. Karena dia tentu akan diandalkan untuk memberikan distribusi bola dari lini tengah. Bukan berarti dia akan bergerak dengan bola, tapi distribusi bola. Ketika dia mendapatkan bola, dia perlu mengirimkan umpan secara cepat ke salah satu sektor sayap. Karena kan kita tidak mengandalkan direct pass, langsung memberikan umpan ke depan. Kita lebih sering memberikan umpan kepada salah satu winger yang bermain. Jadi itu yang perlu dia lakukan. Dan dia kita tahu mainnya secara militan. Nah ini yang bisa juga menyulitkan para pemain Vietnam yang biasa bermain agresif. Hati-hati loh, para pemain Vietnam ini mainnya kadang-kadang kasar juga loh. Ini yang bisa menyulitkan para pemain kita. Nah maka itu saya pikir Maklok nih punya tugas yang sangat penting di permainan besok. Ricky Kambuaya tentu dengan pergerakan ke lini pertahanan dari Vietnam. Dan Marcelino Ferdinand, nah ini juga wonderkid yang saya harapkan bisa bermain sesuai dengan perannya ya sebagai kreator. Karena dia akan banyak melakukan pergerakan ke defense dari Vietnam jika dia diturunkan dari awal. Ya jika Coach Sintayong memilih bertahan lagi, ya belum tentu juga dia nanti akan dimainkan dari awal kan. Bisa juga nanti Rahmat Irianto yang dimainkan di lini tengah. Ya itu tentu tergantung dari Coach Sintayong, taktik apa yang akan dia pakai. Ini bukan pertandingan yang mudah teman-teman bagi timnas Indonesia. Ini akan lebih sulit daripada pertandingan di Piala AFF lalu karena kita berhadapan dengan tim tuan rumah. Seperti yang tadi saya katakan, bukan saja faktor teknis,
Tapi faktor non-teknis juga ini sangat penting di pertandingan ini. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena pasti Vietnam sudah gregetan untuk mengalahkan timnas Indonesia. Karena mereka tidak bisa mengalahkan kita di Piala AFF lalu. Tapi saya percaya Coach Sintayong akan memberikan yang terbaik dari segi taktik dia. Karena ini pelatih yang biasa mengubah taktik, pelatih yang biasa mengubah formasi, bukan untuk membingungkan para pemain, tapi untuk membingungkan para pemain tim lawan. Ya kita tunggu saja pertandingan besok ya. Saya sih berharap bahwa timnas Indonesia bisa bermain rapi, itu dulu yang penting. Bisa bermain rapi, jangan grogi, jangan takut dulu sebelum bertanding. Walaupun kita lawannya tim tuan rumah, tapi secara materi pemain sebetulnya kita punya materi pemain yang bagus. Kita punya cukup banyak pemain yang sudah berpengalaman di level internasional, mulai juga dari level junior. Betul Vietnam juga punya itu, tapi kita juga punya banyak pemain yang sudah bermain di luar negeri. So we hope for the best for timnas Indonesia. Teman-teman prediksinya seperti apa? Menurut teman-teman jalannya pertandingan akan seperti apa? Silakan kalian bisa memberikan komentar kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.